Pemirsa, guru melanjutkan video dengan judul berirodat bagian yang ketiga. Ini yang paling penting ya. Karena apa? Ini nanti gendala-gendala atau para pemirsa siapapun ya, baik murid, santri atau pemirsa siapapun kalian yang mengikuti program statnya bila dari syahadat, dikasih tahu agar kalian tahu. Ini nanti betul-betul tahu, karena kalau ini tidak kalian ketahui, ini nanti perubahan Anda lama, maksudnya begitu ya. Maksudnya apa guru? Ini dikasih sedikit gambaran ilustrasi. Ibarat ini manusia, ini derajat ini aja, ini para pemirsa ya, ini. Ada derajat per orang sendiri-sendiri. Klasternya sendiri-sendiri saat di sini. Karena setelah bersyahadat, manusia kita ingin lebih naik kan ya, bahasanya kajen ya, bukan pergi haji ke Arab ya, kajen, naik lebih kaya, lebih mulia. Maka siapapun yang ingin menjadi mabrur, yang menjadi lebih tinggi, Anda harus mampu menjalankan ilmunya ya, bukan mampu beribadah, mampu menjalankan ilmu Islamnya sehingga kalian kajen, kalian mulia, lebih bahagia, lebih sukses dan lebih kaya. Itu maknanya. Ini yang harus dipahami. Nah, ini loh para murid dan santri ya. Satuan hari ya, ditambah di sini ada 5. 5 ditambah 7, ini ada jeda dunia yang tidak tahu para pemirsa. Nah, di sini ya, ini ada 5, di sini ada 7 ya. Di sini ada 29 dan 30 namanya bulan atau sasi. Dari perjalanan ini di sini loh para pemirsa. Ini ada satuan kita dari leluhur menyebutnya 36 hari, namanya selapan. Ini di kalender enggak ada loh para pemirsa. Artinya meskipun yang mempunyai windu tahun atau orang yang mempelajari aboge atau manusia yang mempelajari kemungkinan Hindu, bila tidak paham ada satuan namanya selapan 36 hari, bahwa di sini ini yang sangat gaib. Kalau ini tidak mengerti, di sini pasti di backlist. Nah, ini yang kalian harus pahami para pemirsa. Ibarat ini manusia di atas bumi ya, miliaran. Ini ada disebutkan Nogodino, ini sebutan Betara Kala, Jajil, Iblis yang makan nilai-nilai kebaikan manusia. Sehingga manusia tidak boleh ke sini. Maka setiap hari mengapa di seluruh dunia pasti ada kematian, pasti ada musibah. Karena tatkala di sini makhluk yang gaib namanya Nogodino, ini mencari stok, mencari nyawa, mencari orang-orang yang tidak mengenal dirinya, yang tidak bersyukur dengan alam, itu dimakan dengan namanya Nogodino. Dari Nogodino ini ada hasil sisa stok. Ini sama disetorkan di lebih dewanya ini, Nogosasi ini. Nogosasi stoknya cukup, dikasihkan Nogotaun. Nogotaun stok makanan nyawa-nyawa hewan-hewan yang ada di bumi ini diberikan Nogowindu. Yang jadi masalah para pemirsa, bila Nogotaun ini stoknya kurang, dia akan minta mengambil menuntut Nogosasi. Nogosasi kurang stoknya menuntut kepada Nogodino. Nogodino pasti musibah, banyak manusia yang akan dicabut nyawanya. Karena untuk mengatur dari siklus ini. Sebenarnya ilmu ini para pemirsa, 1, 2, 3. Ini ilmu semesta. Satu contoh. Ini bumi, ini manusia di atasnya. Dalam satuan hari dan satuan bulan atau sasi, ini terbentuk kerajaan-kerajaan ini para pemirsa. Ini di semestanya begitu. Dari kerajaan-kerajaan ini, di luarnya ada bentuk kerajaan-kerajaan yang kalian tidak mampu mendeteksi. Di luar sana, di ruang antariksa kalau nyebutnya, maka di sana ada para moyang. Siklus sistemnya seperti itu.
Lantas bagaimana kalau seperti itu guru? Maka kan guru sudah menyampaikan sulitnya merubah kodrat, sulitnya manusia itu sampai mampu yang dikatakan menuju surga. Maka guru sudah menerangkan, bahkan dunia cuma mendengar surga, surga, surga. Maka guru sudah menerangkan tentang surga, seakan-akan tidak akan pernah masuk akal dan seakan-akan tidak mungkin ada manusia mampu menerangkan dan membuat cara yang simpel dan praktis. Karena sulitnya seperti itu para pemirsa. Nah dengan demikian apa? Maka kalau sudah tahu seperti itu, guru memberikan satu percontohan. Ada satuan tadi apa? Dino, sasi, tahun, windu. Kalau kalender ini tidak punya, artinya manusia ini tidak bisa. Satu contoh, mengapa orang-orang terdahulu, leluhur kita, mampu kalian menyebutnya itu sampurna atau mampu menyempurnakan kehidupannya, mampu kembali ke asal usulnya. Ada bahasa disebutlah muksa, betul-betul manusia setengah dewa, manusia yang dirahmati semesta. Maka orang-orang terdahulu para pemirsa itu kalau bertapa, kalau ingin muksa itu standarnya itu pasti 8 tahun. Tapi sejak adanya perubahan zaman, kita pun jarang mendengar leluhur kita yang mengenal sampai itu. Tapi ada cerita yang menjadi catatan dan juga menjadi perbincangan. Manusia yang terakhir moksa adalah beliau Brawijaya yang kelima, sekarang beliau bergelar Kanjeng Sunan Gunung Lawu. Sejak ada cerita dan terjadinya sesuatu itu sampai sekarang, kita belum pernah dengar ada leluhur kita yang sampai mengajarkan ilmunya itu sampai muksa. Bila leluhur kita yang terakhir dari Trah Majapahit, beliau Brawijaya yang kelima, beliau mampu sampai muksa, artinya beliau dulu sudah mampu dan pernah mengalami bertapa selama 8 tahun. Maka beliau mempunyai kesaktian, kemampuan mengatur rakyatnya, mengatur umatnya, mengatur kerajaannya. Itulah orang-orang terdahulu seperti itu. Yang jadi pertanyaan para pemirsa, lantas bagaimana guru bagi kita manusia yang konsepnya aja tidak mengerti, bahasanya aja baru paham, apakah kita seperti itu? Maka guru sudah diterangkan oleh alam, guru sudah diterangkan oleh para moyang dan leluhur. Di era-era setelah Majapahit, bangsa manusia meskipun kita dari keturunan dari pribumi Jawa, kita tidak bisa seperti beliau-beliau. Namun beliau-beliau sudah menerangkan dan sudah mengajarkan, diberilah konsep yang sederhana dari jeripayanya beliau. Maksudnya gimana? Leluhur kita para pemirsa bertapa itu 8 tahun, capeknya kayak apa? Sehingga beliau-beliau mendapatkan sesuatu pengetahuan dan ilmu yang valid dan akurat. Maka merumuskannya ilmu-ilmu seperti apa yang aku ajarkan seperti itu. Meskipun kita setelah kehidupan di dunia tidak bisa sempurna seperti leluhur kita, tapi kelak pun sama, yang jelas kita akan ketemu kepada beliau. Meskipun prosesnya sedikit agak lama dibanding para leluhur, karena ruang dan waktunya sudah tidak sama dengan para moyang. Para pemirsa, betul-betul video ini semoga mampu membuka cara berpikir Anda, betul-betul kalian tercerahkan melalui video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.